Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindung. Kawan, biarlah kami jalan melewati orang-orang semua terkesima. Pemuda dan pemudi semuanya bergembira. Kita pergi ke Scottish Road melihat Leyden Races. Ini semua teman-teman nih. Oke, jadi hari ini acara live show ya disponsori oleh Warung Surabi Bandung bersama ownernya Pak Han Aslel. Di samping gua dia. Oke, Mika udah ready Mika? Siap ya Mika ya? Saya send request. Mika, berikan tepuk tangan dulu dong semuanya. Ya, yang di sana aja. Pakai emoji aja. Mika the Lats. Halo, Oi the Lats. Tun, Black Bad Army. Halo Mika, salam kenal Mika. Gua Jaden, PR Indotun Army. Ya, jadi yang mewakilin teman-teman semuanya Mika. Gimana puasanya Mika, lancar? Lancar, gimana Mas? Lancar juga. Lancar juga ya. Oke Mika, mungkin in case sebelum kita mulai lebih lanjut, Mika mau sambil say hello buat teman-teman Indotun Army yang ada di seluruh Indonesia. Tadi ada yang di Lampung, ada yang di Semarang, ada yang di Malang katanya kan. Ya, itu banyak tuh fansnya. Dulu ngomong Kaso, ini kayaknya fans dari ini ya, dari Mika sendiri. momen pertama aku masih kayaknya ke Indotun Army gitu. Jadi hai semuanya. Oke. Salam kenal. Fans Newcastle yang mungkin baru kalian lihat sekarang. Sebenarnya nih mah banyak juga fansnya Mika ini kan, fansnya Mika sendiri kan juga banyak ya. Thank you, itu yang ada dari Jambi, ya dari Jambi, ya dari Surabaya, ya. Jadi mungkin mewakilin aja ya, Mika ya dari teman-teman. Siapa tahu kalau ada setelah COVID-19 ini agak mereda, ya kan, touring sudah bisa lanjut lagi, ya kan. Teman-teman pasti akan say hello to your concert, oke? Overtunes ya, maaf suaranya. Oke Mika, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama Mika. Since when you become a Newcastle United fans? Sebetulnya pertama kali aku decide untuk ngikutin Newcastle itu pas dulu. Sebenarnya masih lumayan kecil sih. Dulu kan kita kayaknya dulu rutin gitu untuk lihat highlights Premier League gitu. Jadi aku lagi join bareng gitu, lagi nonton, tiba-tiba ada golin dari jauh banget. Itu Craig Bellamy yang golin kan. Terus karena kakak-kakakku udah punya semua kayak tim kesukaannya, aku decide aja kayak aku sekarang Newcastle ya gitu kan. Terus sebetulnya ke bawah aja sih Mas. Jadi aku kayak pingin ngikutin terus apapun yang terjadi lah. Jadi sampai relegation. Apapun yang terjadi. Itu terus. Jadi relegation udah ngerasain 2 kali ya berarti ya? Iya. 2 kali ya. Jadi sempat mewek nggak sih waktu relegated? Maksudnya aneh, mewek yang nggak mesti juga. Yang pertama kali rada aneh sih Mas, karena nggak tahu kan. Nggak kan. Cuma yang kedua kali sih kayak udah terbiasa dan seru karena kan match day-nya sering gitu ya. Setiap minggu 2 kali. Udah gitu jadi kebiasaan live commentary di websitenya. Keren sih. Justru kasih buat yang ngefans sama tim besar jadi gak ngerasain kayak gitu. Iya, sebenarnya ini ada keseruannya Mika ya. Bangga juga jadi. Mika, pemain favorit mungkin yang paling diidola sama Mika sendiri? Aduh. Yang pertama banget Laurent Robert. Terus mungkin yang kemarin-kemarin Ben Arfa. Ben Arfa ya. Ya. Shola Ameobi. Ada yang nanya tuh. Lord Shola. Aku kayaknya nganggep dulu Sami Ameobi aku nganggep dia jago banget, padahal kayaknya orang lain gak ngira kayak gitu. Cuma asik sih. Asik ya. Apalagi waktu dia ngegolin ya lawan Sunderland ya. Oh iya. Gila
Mayhem Slayer ya, Jack Colback. Itu tuh ada Pak Agung tuh ketua umum Indonesian Tune Army. Lua ya. Oke, Nika. Selanjutnya mungkin pertanyaan agak simpel sebelum nanti kita agak santai di belakang ya. Take over. Ya. Tadi kan sebelumnya saya live sama Peter Shearer, ya kan? Peter dia bilang 90%. Mika sendiri pandangannya gimana? Untuk optimismenya gitu ya, Mas? Yes. Sama kali ya, 90%. Nah, kalau ngelihat tiap hari update di Twitter sih kerasanya kayak udah deket banget sih. Bahkan jadi kayak tiap hari refresh gitu kan, kayaknya semua fanbase iniin refresh buat make sure gak ada lagi segala politik-politiknya lagi gitulah. Cuma sama sih aku optimis sih. Kayaknya paling deket selama ini kali ya. Pernah nggak sih sampai bangun tidur lu kepengen buka Twitter terus cari Daily Mail atau sampai gitunya sih? Pernah dalam beberapa hari ini. Twitter aku kayaknya udah otomatis kan, feed udah bener-bener tiap hari buka Twitter emang udah ekspektasinya wah semoga ada good newsnya nih, announcement official gitu kan. Cuma iya sih kemarin sempat ngeri karena banyak yang report udah deket banget tiba-tiba bisa gagal gitu kan. Cuma terus sih deg-degan sampai sekarang. Masih deg-degan ya. Ya semoga lah ya. Karena kan untuk sementara di kekayaan owner di seluruh dunia tim sepak bola yang paling kaya itu ownernya ownernya Paris Saint-Germain. Ya. Jadi kalau misalnya MBS jadi take over, kita bakal jadi yang terkaya. Ownernya yang terkaya ya. Gila ya. Excited ya, berarti benar-benar ini udah die hard fans ya. Die hard fans sampai udah pagi-pagi itu kadang-kadang bangun itu lihat notif Twitter itu nggak kepengen yang lain, kepengennya kan about Newcastle United. Ini nih banyak ya. Ada teman-teman yang udah lucu-lucu sih ya, kalau misalnya ada waktu kalau di Jakarta. Pernah nggak sih kumpul sama teman-teman di Jakarta? Kayaknya aku cuma pernah sekali deh, Mas. Nobar lawan Arsenal. Oh, nobar lawan Arsenal. Udah lama sih. Udah lama ya? Iya. Terakhir udah gak pernah ngumpul. Oke. Jadi kalau misalnya memang ada waktu kesempatan nobar-nobar lagi. Siapa tahu kan nanti setelah take over timnya jadi lebih garang gitu ya. Oke, Mika sendiri mungkin have any question untuk Indonesian Tune Army? Enggak sih, cuma mungkin emang pingin ikutan aja lain kali lagi mini soccer apa futsal. Ya, mini soccer atau futsal tuh dengar tuh yang di Jakarta tuh. Kalau ada tolong diajak-ajak. Mungkin Tika nanti bisa DM ya di Indo Tune Army. Jadi ke salah satunya aja atau mungkin ke Pak Ketum. Jadi kan nanti nomornya kan ada kan. Nanti kita bisa share ya kan. Siapa tahu Mika ada waktu bisa join barengan kita. Karena jadi fansnya Newcastle ini begini. Mika tahu sendiri kan di sini beberapa teman-teman wah kalahan mah timnya kalahan ya kan. Ya udah kalah mah udah biasa ya kan. Kalau menang itu luar biasa bro ya kan. Oke, mengenai kita out of context ya dari Newcastle, gimana nih perkembangannya? Dengar-dengar Opportunes lagi ini ya siap-siap single lagi atau gimana? Iya sih, jadi sebetulnya lagi untuk Opportunes lagi break karena kemarin lagi ke major label kan Mas ya. Dan sekarang akhirnya kita baru aja lepas. Jadi sih sekarang lagi mungkin tulis lagu dan berharap bisa rilis di akhir tahun. Tapi kemarin tinggal tulis bulan lalu gitu. Jadi seru juga. Oke, tetap semangat ya Mika ya sama bandnya Opportunes ya. Jadi semoga albumnya lancar ya untuk rilis singlenya. Itu kan saya ada sempat dengar sih beberapa lagu dari Mika. Wow, memang ya kan luar biasa. Kita tuh merasa this team Newcastle United ya kan. Bukan hanya kita anak-anak Indo Tune Army aja, ternyata ada beberapa selebriti ya seperti Mika sendiri, Peter ya kan, bahkan salah satu pemain nasional Indonesia. Mungkin Mika tahu? Mas BP? Iya.
Bambang Pamungkas, ya kan. Cuman masih nggak ada kesempatan sih mau ngajak beliau nge-live, ya kan. Beliau kan harusnya di rumah kan, work from home kan, harusnya bisa dong ya. Dapat tahu Mika ada link kan, dia bilang, Mas BP ayo dong, live dong sekali-sekali. Kita sambil baca nih, ini. Oke, teman-teman Indo Tune Army, mungkin ada pertanyaan buat Mika. Lagu favorit. Oke. Tunes Bolo-Bolo. Overtones United. Oh, itu diganti tuh. Overtune. Masuk ke grup Ini mungkin di oke. Ya, mau oke, take over tuh. Oke, balik lagi kita ke jersey pertama apa itu, ada yang nanya tuh. Jersey bola pertama. Jersey bola Newcastle pertama. Aku sebenarnya lagi naruh semua di sini nih Mas, jadi aku bisa nunjukin juga sebetulnya koleksi jersey. Oke, nunjukin dong ke kita. Satu-satu. Sambil jalan-jalan aja. Aku udah tumpuk ini sih sebetulnya. Oke. Udah disiapin tuh. Oh, ada satu yang bareng. Oke. Cuma gini-gini yang sedih banget. Padahal. Oh, biasalah. Juga termasuk favorit. Ini nih, ada yang bilang nih, Mika giveaway dong, gitu. Waduh. Ya ampun. Ini ada yang bilang itu kayak timnya Persidafon tuh. Anak-anak Tune Army itu memang kocak. Lagi pingin ini juga bisa Mas collect terus sampai aku tua kali segala jersey Newcastle. Amin. Ya mungkin yang sekarang lagi hot banget itu, Mika punya jersinya tahun 96 nggak? Zaman-zamannya ini The Dream Team. Aku nggak punya yang dulu-dulu sih, kemarin-kemarin sempat nyari. Cuma kan emang Newcastle yang mungkin zaman terbaiknya Newcastle aku belum ngikutin kan Mas, sayangnya. Jadi aku nggak punya yang. Nggak apa-apa, nanti itu biasa. Kalau misalnya waktu di bisa join lah di grup kita, dengan Indonesian Tune Army. Di sana itu biasa banyak tuh lelang jual-jual yang vintage punya. Siapa tahu ada size-nya yang Mika ini. Kan di sini ada yang bilang belum lahir Mika. Emang lu udah lahir si Indra? Si Indra ini salah satu ini juga pengurus dari Indo Tune Army. Jersey Juve nyelip tuh. Tuh ada yang bilang tuh, Ketum kasih Mika baju dong. Ya, bro. Ini ada Derisha juga ya. Derisha salah satu ini ya, kaum Hawa dari Indo Tune Army. Ya, Oke teman-teman, ayo dong tanya dong. Indra bukan pengurus ya, jadi apa? Sudah ada yang tanya tuh, Benny Dola Mika selain Jamrut. Jesus Christ. Sometimes we doing a live like this, you know, it's a bit silly. Itu tadi ada beberapa ya, Tune Army Hong Kong also tune in. Oh iya Mas. Pernah itu ada yang tanya pertanyaan ini lumayan ini. Ini tanya, pernah nggak sih dibully karena mendukung Newcastle? Dibully sih enggak sih Mas, cuma dipertanyakan. Udah gitu kan emang selalu kerjaannya aku kan lumayan keliling-keliling misalnya radio ataupun show gitu kan Mas. Jadi otomatis banyak yang mengangkat topik sepak bola gitu, dan kayaknya mereka selalu gak ada yang expect kalau aku sukanya Newcastle gitu. Jadi terus paling ditanya kok bisa suka Newcastle, saya emang kalah terus perasaan gitu. Buat aku udah biasa sih. Udah biasa ya. Ya sebenarnya kayak kemarin siapa Om Jebret ya. Dia kan fansnya Liverpool tuh kan, Ronaldo Valen ya. Kemarin dia beberapa hari yang lalu dia sempat ini nge-live bareng gitu di YouTube-nya, di Jebret Medianya itu. Terus dia bahas takeover kita. Dia bahas takeover kita. Ya tapi yang narasumbernya sih menurut aku sih agak gini ya. Ya oke lah, fine lah gitu ya. Karena kan terlalu common. Ya kan, karena dia nggak seperti kita die hard fans ya. Kita udah sampai nelusurin sampai beberapa media yang ada di Inggris tuh udah kita tongkrongin aja. Bahkan ada siapa yang mau coba gagalin kita juga tahu gitu loh ya.
Ini namanya fans dia kalah tetap didukung, menang ku sanjung. Aku Everton Damian. Emang Newcastle tim apaan? Aduh, ini lucu-lucu nih. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya nih, mumpung Mika lagi on the ini deh, lagi live bareng kita nih. Seru nih, ngarepin manajer baru siapa? Ngarepin siapa nih Mika? Aku sih kalau ingin lanjutin project kemarin sih Benitez lagi, tapi kemarin setelah dengar ada kemungkinan Pochettino, kayaknya itu exciting karena lebih attacking kan footballnya dibanding Benitez. Cuma kayaknya Benitez untuk 4 tahun pertama lumayan lah untuk bikin Newcastle up dari youth sampai at least dia bisa bikin youth through ke first team, harusnya lumayan sih. Oke. Jadi pelatih yang sangat diinginkan kalau takeover terjadi Pochettino dan Benitez. Benitez ya. Benitez sih I don't think so. Kenapa? Ya. Memang kan seperti like I say, Benitez, he got the money, he bought the player, but he don't want to play it. Oh ya. Kamu ngerasa nggak sih? Karena dia punya musim Mitrovic. Benitez, dia punya Mitrovic. Ya. Benitez dia nggak mau main, ya kan? Kalau pemain ngikutin taktiknya dia gitu kan habisnya. Iya. Dia orangnya mungkin baperan ya, kepengen orang tuh fully respect sama gua. I'm the champion with the I'm a couple with the Champions League, ya kan? Ya, English Premier League, ya kan, Italian Liga Italia kan, Serie A kan waktu dulu kan. Semua title dia sudah punya. Jadi 2 ya pelatih yang diinginkan. Yang pertama Pochettino sama Rafael Benitez. Dan aku juga jadi liatin interviewnya former players under Benitez juga kan, kayak interview Gerrard dan teman-teman, dan mereka semua bilang hal yang sama sih tentang Benitez. Kayaknya sebetulnya hidup under Benitez tuh gak seenak yang dilihat fans. Iya benar. Emang benar sih kayaknya. Itu yang saya katakan. Kenapa kita memborong semua pemain? Ya kita memborong semua pemain. Kita beli sebelumnya beberapa striker ya. Dia punya desire to fight for the club. Oh ya. Karena dia nggak mau dengerin apa yang diinstruksikan sama Benitez. Akhirnya ya udah mereka mesti out ya kan. Seperti Perez itu Jose Perez sendiri sebenarnya salah satu young guns yang patut dipertahankan, tapi tiba-tiba ditikung sama Leicester, ya kan? Akhirnya dia ke Leicester, jadi saya juga sebenarnya nggak benci, ya saya juga mendukung. Kenapa? Untuk kedepannya dia lebih baik, karena suatu pemain itu nggak bisa dia mati-matian belain klub kalau misalnya nggak ada perkembangan di sana. Ya benar. Betul nggak Mika? Setuju pendapat saya? Ya. Saya nggak mau jadi ini deh prediktor terlalu banyak, karena kan bintang tamunya is Mika tonight. Mika, the first player that you want to see, do you want to see as a Newcastle United player when MBS coming to the tune? Siapa pemain pertama yang siapapun? Itu tadi karena ada beberapa yang nanya itu, who is your favorite starting 11? Ini ada yang bilang Joelinton. Tapi kalau untuk signing, aku pun sekarang nggak terlalu kepikiran, walaupun kemarin bacain rumors kan kayak langsung kaget kan, kayak rumornya Newcastle sekarang gila-gila ini gitu kan. Cuma kalau untuk pemain sih aku gak ada yang spesifik sih, karena ngerasanya squad Newcastle tuh sekarang jelas banget, bahkan kayak in recent years bukan yang secara skill paling bagus gitu. Jadi kayaknya siapapun ini ada harusnya sih bisa bikin lebih bagus aja sih menurut aku. Williams dulu lah. Pemain yang kepengen dipertahankan, yang sekarang existed, Dubravka, yang lu pengen pertahankan. Lascelles, terus Longstaff 2, sama Maximang. Kayaknya itu sih. Siapa lagi? Jetro Willems. Kepengen diperpanjang. Tapi Belum bagus ya. Willems pinginnya ada
temennya gitu sih. Harusnya emang kemarin kalau ada Danny Rose dan Williams kayaknya bakal bagus banget sebetulnya competitionnya. Oke. Paul Dammit mau karena no. kayaknya dia lokalan gitu kan, jadi kayaknya halo. Asik kayaknya. Ya, jadi biar ada salah satu yang pembawa lah ya. Iya. Jadi soalnya kalau misalnya orang asing semuanya, Almiron gimana itu ditanya itu? Almiron mau sih. Mau ya. Kayaknya maunya cuma 70% ya. Tapi Almiron dalam 10 pertandingan terakhir tuh Almiron tuh jadi he find itu apa chemistry-nya udah dapat dia. Sebetulnya iya sih. Dia udah dapat. Kelihatan. Dia udah dapat. Jadi kadang-kadang feeling-nya aja ya, karena satu pemain tuh dia coba try to score all the time but unable. Tapi sekali dia udah jebolin itu gol pertamanya kalau nggak salah itu lawan West Ham ya. Iya, West Ham United. Ya. Itu luar biasa tuh, sampai dia celebration-nya sampai dia buka baju, ya kan? Iya. Ya. Berasa banget. Itu luar biasa banget. Bahkan udah ada yang nanya nih. Suka sih, Mas. Joelinton sebetulnya kalau dengan teammates yang lebih bagus atau striker satu di depan dia, aku ngerasa dia bisa bagus. Oke, ini yang saya suka dari Mika. Statement dari Mika, Joelinton sebenarnya akan lebih bagus kalau dia punya partner yang di depannya. Yeah. Joelinton dia itu selalu protektif supaya Maximim sama Almiron dia bisa masuk. Iya, benar. Tapi kadang-kadang si dua ini nggak ada moodnya, nggak ada passionnya. Jadi di antara Almiron sama Saint Maximim, berduanya ini kadang-kadang nggak matching ininya, naik turunnya, temponya. Jadi mengakibatkan si Joelinton susah cetak gol. Dan dia sebenarnya peluang yang diciptakan untuk Joelinton itu sangat sedikit. Dan bahkan teman-teman di sini udah di komen udah Joelinton is shit. Sorry. Oke, Joelinton cupu. Joelinton. Baik, ini kayak ada fans-fansnya ada sama love you Kak. Kok love Mika aja sih, kok nggak ada love gue? God damn it. Ini udah kadang-kadang kalau misalnya kan. Oke. Take over kita sudah bicarakan, pelatih favorit kita sudah bicarakan, pemain yang diinginkan waktu take over juga sudah sudah dibicarakan sama Mika. Jadi semuanya sudah ya Mika ya. Udah ada nge-love Jaren ini ya. Anak-anak Tunarmi itu gitu tuh, ya kan? Yang nge-love gue tuh cowok-cowok semua, Mik. Sedih gue. Anak gue ini sekarang lagi mantengin Instagram nih. Oke, teman-teman gini dong, ayo berikan pertanyaannya lagi. Oke, Mika, mungkin Mika udah punya bajunya Indo Tunarmi belum? Kayaknya dulu pernah dikirim deh satu, cuma udah lama ya, nggak tahu deh. Sekarang lupa taruh di mana ya. Ya udah, yang penting masih ada aja. Jangan dibuang. Nah, mungkin ada teman di sini ada yang mau request nggak? Kira-kira ini minta Mika nyanyi lagu. Ada yang bilang love gua kan? Kajeran kan? Mika, saya pelindungmu nih. Ada yang request nih orang di ini. Teman-teman yang di sini, gue lagi di coffee shop nih, karena di rumah kan nggak ada ini. Oh iya. Ini ada. Oke. Serius apa enggak? Kalau nggak, saya apa? Saya pelindungmu ya. Bro, tunjukin ke kamera apa? Saya pelindungmu. Oke. Siap. Ambil gitar teh. Oke, siap. Jadi Lats, buat teman-teman sambil Mika persiapan, ini ada lagu. Ada yang minta ini Blade and Races, bisa nggak? Ya, aku bingung kata-katanya apa. Oh, iya biasa itu kalau nada-nada itu kan nada-nada north side-nya ya, Inggris. Oke, lu nyanyi dulu intermezzo sedikit buat fans Anda yang di page-mu sama di Indo Tunarmi. Saya pelindung ya? Saya pelindung ya dikit ya? Iya. Saat kau tak dan tersesat dimanapun itu, I find you.
Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah waktu ku akan selalu jadi Oh, fansnya udah muncul. saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindung. Oke, thank you Mika. Siap, suaranya keren banget. Ya itu teman-teman itu love-nya banyak banget tuh di Insta itu. Ya kan? Bro, lagunya lu udah dibawain. Lu harus tune in dong di Instagramnya Mika, lu harus follow juga Overtunes ya kan? Iya. Kalau nggak ntar gue dimarahin sama Mika nih. Siap. Kok ada yang bilang Om Jaren mukanya merah ya kan? Ini sebenarnya gini loh, teman-teman Indotune Army itu juga banyak yang hobi ngeband. Kayak Pak Indra itu, De Indra. De Indra itu tapi dia mainnya itu rock ya kan? Kalau gitu Ya, kan? Dia tadi minta lagunya itu rap apa? Banyak anak band juga ya, kapan-kapan lah ngeband bareng ya kan? Boleh. Ya sama ini rencananya ini kalau misalnya memang pandemi ini udah berakhir ya kan, kita sudah bisa beraktivitas dengan normal, kita cari waktu, kita ramein lagi kumpul-kumpulnya ya. Siap ya Mika ya? Ready untuk join kan? Mau. Oke. Mungkin teman-teman sebelum Mika ini karena kan kita ada terbatas oleh waktu ya di Instagram, jadi teman-teman last 2 question ya, satu dari anak Indotune Army, mungkin satu dari fansnya. Oke, Mika yang pilih sendiri aja. Gatnas. Oke, ada pertanyaan mungkin buat Mika? Ya. Nyanyi lagi dong, Kak. Bisa lain kali itu lah. Oke. Coba aku cari di atas kali ada yang nanya kan tadi ya. Bro, bukain Blade and Races dong di YouTube. Kak Jaren aja dong yang nyanyi tuh, ada yang bilang gitu mas. Ya, gue nyanyi apa? Gue chance-nya Newcastle, ya kan? Gue kalau nge-chance mah ini, ntar kalau misalnya mau collab nyanyi, ntar kita nyanyi bareng, ya. Gampang. Bikin lagu ada chance-nya gitu ya? Yeah. Iya, bikin lagu ada chance-nya. Nanti kita collab waktu di Gatnas, ya kan? Nah ini Mika ini kan udah tahu kan? Coba ini saya play dulu. To sing the Blade and Races, holy Lord. Oke, asik begitu ya. Sebenarnya kita mesti belajar nge-chance-nya. Sebenarnya saya nge-chance tuh, kadang-kadang tuh nge-chance tuh sama anak-anak kumpulan supporter di Indonesia itu agak-agak beda ya, karena lagu-lagunya Newcastle juga ini ya. Kayak yang baru-baru ini, terus yang baru-baru ini saya kurang ini deh. Tapi ada yang dengar udah Blade and Races ini udah merinding, karena kan waktu ini entering the stadium itu kan lagunya ini Blade and Races. Anyway, Mika sudah pernah ke Newcastle? Masih menjadi cita-cita mas. Rencana banget sih, harus banget kejadian. Cuma belum pernah. Oke. Masih belum ya? Belum pernah ya? Ya udah, tuh Pak Ketum, tolong dicatat tuh. Mika mau ikut, ajak deh barengan. Naik haji bareng. Siap deh, Mika. Oke, bikin Blade and Races versi Indonesia, Indo dong. Gitu. Itu Bang Alfa tuh ada juga hadir di sini. Aku tuh kemarin nyari judul yang lagunya gini mas, yang baru masuk kalau playernya keluar tunnel. Oh gak tau pianonya kedengeran gak? Lagu entrance-nya ya? Lagu entrance.
Nggak, suka banget aku ulang-ulang banget tuh. Kayak nyari banget aku di Oh, oke. Saya itu anthemnya Premier League bukan ya? Bukan ya? Bukan kayaknya mungkin lagu lokal juga, cuma nggak tahu punya apa ya. Oke deh, kalau begitu ini deh, gua tunggu deh Mika bikin short video nyanyiin lagunya Blade Races. Oh, seru kali ya. Ya kan? Kalau nggak Ya. tadi ada yang Jadi buat bikin ada yang bilang apa? jingle atau lagu tentang takeover. Seru tuh. Aha. Coba mungkin nanti aku bikin kan. Iya. Apa ya? Oh, Local Hero judulnya. Betul. Local Hero tuh. Di download tuh langsung Mika, langsung bikin versi Mika sendiri. Langsung nanti kita podcast. Local Hero tuh. Ya, merinding sih emang lagunya. Ya, oke, bagus. Ini kan sudah ada interaksi ya. Sebenarnya gue sebagai public relation yang baru-baru ini muncul ya, Mika ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya hari ini interviewnya just not really smoothly. Semoga ke depan kita punya kesempatan untuk live bareng lagi ya Mika ya. Dan jangan pernah sungkan-sungkan untuk nanya ke anak-anak ya. Kalau misalnya mau join di WA grup kita, ya memang sih agak rame sih WA grup kita. Ya biasalah. Kalau mau ngelit salah, ya kan. Mau mute setahun. Ya tapi sih memang sih kita udah ini ya, siapa tahu mau join up di WA grup supaya informasinya lebih banyak. Ya, Mika ya. Ya. Thank you ya. Mungkin ada pesan-pesan selama pandemi ini buat teman-teman yang di rumah, buat fansnya Mika juga. Ya mungkin buat semua Indo Tsunami dan semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa buat semua yang sedang beribadah puasa. Terus juga ya sama-sama stay safe lah. Semoga pandeminya cepat berakhir jadi bisa ngumpul-ngumpul lagi dan bisa at least match day-nya balik lagi lah biar bisa seru tiap weekend. Terus ya sih stay safe semuanya. Semoga bisa ngumpul kapan-kapan. Gitu aja Mika. Oke, anyway about match day-nya mungkin katanya sih seperti saya ulas sedikit lagi ya mungkin sebelum kita berakhir. Liga Belanda sudah pasti berakhir. Iya. Tanpa champion, tanpa relegation. Iya benar. Oke. Jadi tinggal tunggu keputusan Liga Italia, Liga Spanyol, ya kan? Liga Prancis, Liga Inggris. Liga Inggris katanya sih mau dimainkan behind the closed door, jadi tanpa penonton. Semoga ini terjadi, biar sebagai fansnya Liverpool, ada beberapa orang yang sebagai fansnya Liverpool itu tidak merasa kecewa ya, karena mereka sudah ngos-ngosan barengan, nggak sia-sia selama musim ini. Bundesliga bakal gimana Mika? Bundesliga udah Bundesliga masih simpang siur sih, karena semuanya mereka mintanya di bulan 5 atau bulan 6. Iya. Dan Premier League dijadwalkan akan mulai lagi di akhir Agustus atau di awal September. Sesuai tadi berita yang saya baca ya tadi Mika ya. Iya. Oke deh Mika. Thank you ya, tetap dukung Newcastle United. Terima kasih waktunya buat teman-teman yang di rumah, fans-fansnya Mika. Jangan lupa me lads, you see the sun is good in, passing the falls along the road and all of the others studying. All the lads and lads there and all the smiling faces, getting along the Scotia's road to see the blind and nicest.